Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi kita belajar bahasa. Kali ini kita akan belajar menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur dan mampu mengungkapkan kembali unsur kebahasaan teks prosedur. Baik, mari kita mulai terlebih dahulu dengan struktur teks prosedur. Ada apa saja di dalam struktur teks prosedur? Yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks, sedangkan langkah-langkah adalah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Sedangkan yang terakhir adalah penegasan ulang, yaitu berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Sekarang, mari sama-sama kita simak contoh analisis struktur teks prosedur pada teks yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Silakan kalian simak dan baca baik-baik teks berikut ini. Kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan, dan sifat perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Atur juga suara agar jelas terdengar. Suara yang terlalu pelan membuat kita terlihat kurang percaya diri. Sementara suara yang terlalu keras membuat kita terlihat agresif. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali atau mencoba mengulangi pertanyaan yang diajukan untuk memastikan bahwa pemahaman kita sudah benar. Namun, jangan melakukannya terlalu sering karena justru akan membuat pewawancara mempertanyakan daya tangkap kita. Bahasa tubuh pun ikut memegang peranan. Gerakan nonverbal seperti mengangguk atau sikap tubuh yang agak condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik pada apa yang disampaikan si pewawancara. Pastikan pula kita menjaga kontak mata dengan pewawancara karena kontak mata penting dalam proses komunikasi, termasuk dalam wawancara kerja. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu, hindari bahasa tubuh yang dapat diartikan negatif seperti menggoyangkan kaki, mengetuk-ngetuk jari, atau menghindari kontak mata. Cara berbicara yang percaya diri, namun tidak terkesan sombong, dapat menarik minat pewawancara. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang lebar dan bertele-tele. Cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tepat untuk posisi yang ditawarkan. Ceritakanlah kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Hindari mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena ini menunjukkan sikap yang tidak profesional. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. Ungkapan ini mungkin terdengar klise. Namun, jauh lebih baik menjadi diri sendiri dan berbicara dengan jujur daripada mencoba mengatakan sesuatu yang menurut kita akan membuat pewawancara merasa terkesan. Jangan melebih-lebihkan kualifikasi kita, apalagi mengelabui dengan memberikan data yang tidak benar. Cepat atau lambat, pewawancara akan menemukan bahwa data tersebut hanyalah karangan. Tunjukkan bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri dengan tepat. Pewawancara biasanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Gunakanlah kesempatan ini secara elegan dengan cara menunjukkan rasa ingin tahu kita tentang lingkup dan deskripsi tugas posisi yang dilamar, kesempatan pengembangan diri, dan sebagainya. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu kepada pihak perusahaan tidak akan menambah nilai kita di mata pewawancara.
calon yang ingin bertanya dalam porsi yang tepat menunjukkan kesungguhan minatnya pada posisi yang ditawarkan dan juga pada perusahaan. Di sesi ini, biasanya muncul pola pembicaraan mengenai gaji dan tunjangan. Pewawancara dapat menghargai kandidat yang mampu menentukan nominal gaji yang ia harapkan karena dianggap dapat melakukan penilaian atas kemampuannya dan tugas-tugas yang akan dilakukan. Tentu saja, angkanya harus logis sambil tetap membuka kesempatan untuk negosiasi. Dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Berdasarkan teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja, berikut adalah analisis strukturnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa struktur teks prosedur yang pertama adalah berupa tujuan. Nah, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Pada contoh teks berjudul Kiat Berwawancara Kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaatnya bagi sebuah perusahaan. Itu terdapat pada paragraf 1. Struktur yang kedua adalah langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Tadi dari paragraf 2 sampai paragraf 9 semuanya menjelaskan tentang rincian atau petunjuk bagaimana orang melakukan wawancara kerja agar menarik minat si pewawancara. Selanjutnya adalah struktur yang terakhir, yaitu bagian penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, bagian ini terdapat pada paragraf terakhir atau pada paragraf 10. Demikian tadi contoh analisis struktur teks prosedur yang berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Pembahasan selanjutnya adalah tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Contohnya, periksa, bersihkan, dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda. Yang kedua adalah penggunaan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan, yaitu kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Fungsinya untuk menginformasikan atau memberitahukan mengenai suatu hal. Contoh, video itu telah ditonton jutaan penonton. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi. Fungsinya untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau kalimat dengan kalimat. Ragamnya ada bermacam-macam, ada konjungsi penjumlahan, konjungsi pemilihan, konjungsi pertentangan, dan lain-lain. Nah, di sini ada penggunaan kata setelah. Contoh kalimatnya, setelah menegakkan tiang tongkat, ambil tali, lalu ikatkan pada patok yang sudah tertancap di tanah. Selanjutnya adalah penggunaan kalimat persuasif. Adalah kalimat yang berisi ajakan secara halus agar si pembaca mau atau bersedia mengikuti kemauan yang disampaikan oleh penulis. Contoh kalimatnya, begitupun dengan tiang depan, ikatkan talinya. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Nah, kalimat persuasif yang sering kita dengar biasanya menggunakan kata mari atau kata ayo. Sedangkan pada contoh kalimat persuasif yang tadi, itu menggunakan kalimat alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Itu juga merupakan bentuk kalimat persuasif. Unsur kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan partisipan secara umum. Partisipan manusia digunakan dalam teks prosedur berupa pronomina atau kata ganti yang digunakan untuk penyebutan berikutnya, seperti kata ganti orang ketiga tunggal yang mengacu pada subjek. Contohnya, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib menilangnya. Selanjutnya adalah yang keenam, penggunaan verba material dan verba tingkah laku. Apa itu verba material? Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik, misalnya menendang. Sedangkan verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, misalnya menyaksikan, menatap, dan melihat. Berikutnya adalah penggunaan kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Contoh kalimat dalam teks prosedur biasanya seperti
Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatannya? Nah, demikian tadi sudah disebutkan mengenai unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Demikian pembelajaran kita tentang struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.